nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sesi pertama dengan Ibu Rina, ya, alhamdulillah. Ya. Saya masih di SDN Cincin 1 dengan Pak Dedeng, ini Pak Ustadz, ya. Tadi juga Pak Ustadz, ya. Mau pakai topi. Ya, tadi emang di sini kan dua-duanya guru agama, ya, luar biasa di topi. Cincin ini. Ada Bu Ustadzah, ya, Bu Ustadz, ya. Pak Ustadz gitu. Alhamdulillah. Jadi di CGP saya ini lengkap sudah, ada guru kelas, ada guru agama gitu ya, dan berbagai kompetensinya luar biasa. Saya bangga sekali gitu ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah saya diterima di SD Cincin ini, Pak. Ya. Nah, kita ngobrol aja, Pak, ya. Ya, terima kasih Pak Aryani. Ya, jadi tujuan dari wawancara ini atau kita coaching ini kita untuk ngobrol tentang pengalaman Bapak selama 1 bulan ini, Pak, ya. Di PGP ini baru walaupun baru sebulan pasti ada pengalaman, Pak, ya. Alhamdulillah banyak sekali Pak Aryani. Dan nanti ngobrol soal dukungan sekolah juga gitu ya, Pak. Ya, kita mulai dari awal, di pertanyaan awal nih. Di proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Pak? Prosesnya banyak sekali Pak Aryani. Terutama mendorong kita dalam profesi kita sebagai guru, menggali potensi diri dengan kita belajar untuk mengenali diri sendiri dan untuk pembelajaran ke arah yang lebih baik gitu Pak ya. Nah, maksudnya lebih baik itu kita kan dalam 1 bulan ini pertama kita dikenalkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan kita, ya, kita selalu peringati tiap tanggal 2 Mei itu sebagai hari pendidikan nasional, itu hari kelahirannya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari ini banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita berpijak gitu Pak, ya. Berpijak pada bangsa kita sendiri, karena kan pemikiran beliau sendiri asli, meskipun kan ada masukan-masukan dari Montessori atau apa ya, tapi ini lebih melekat kepada budaya nasional kita, sehingga saya mempunyai optimisme. Jadi optimisme itu artinya bahwa ketika kita sudah menerapkan pendidikan dengan pola Ki Hajar Dewantara, kita akan mempunyai nilai pendidik dan nilai yang dididik anak peserta didik nanti itu menjadi manusia Indonesia yang berada dalam Indonesia itu sendiri. Ini udah pertanyaan kedua nih. Dia udah tercapai ya, capaian Bapak nih. Iya betul Marian. Jadi sama ada keoptimisan Bapak ya, capaiannya ya luar biasa. Tanpa saya bertanya udah dijawab. Alhamdulillah. Iya. Memang penting Pak Rian ini diketahui oleh halayak umum ya, terutama guru gitu. Karena dari mulai kita mengeksplorasi diri sendiri. Jadi kan kita kenal dengan merdeka belajar ya. Nah, merdeka itu artinya kita mulai dari diri sendiri. Nah, karena guru itu mau tidak mau itu menjadi teladan lah bagi muridnya, bagi temannya, di kampungnya juga kan harus selalu. Nah, itu untuk menggali potensi diri itu sendiri kita dengan adanya pendidikan calon guru penggerak ini wah sungguh luar biasa. Dari mulai kita mendidik mental kita, artinya soft skill kan, dalam diagram S itu saya itu varian kalau cari di Google saja nggak ada itu. Bagaimana pola kerja diagram S dari Jawa Barat Pasagi itu nggak ada. Saya cuma dapat di sini, wah hebat sekali. Betul-betul pendidikan yang akan diberikan kepada guru, kayaknya seperti itu kalian. Luar biasa ya. Jadi bukan hanya soal pendidikan profesi yang biasa, tapi lebih keteladanan dari guru akan memberikan penularan kepada anak didik. Nah itu, dan juga kita belajar bagaimana
kita berpikir mengelolakan pikiran kita dengan eskalator apa disebutnya, eskalator otak namanya, itu dari Daniel Kahneman kan di sana, di mana dalam otak itu kita ada sekonyong-konyong dengan otak yang lambat dan ada otak yang cepat. Nah ternyata kita mungkin saja ya, karena ada otak reptil, ada otak mamalia, dalam proses otak kita itu ada respon-respon yang spontan. Padahal ada otak lambat yang diajarkan di sini itu bahwa kita harus berpikir dulu baru bertindak. Itu kan luar biasa Pak ya. Jadi alhamdulillah capaian yang didapat Pak ya dari baru 1 bulan ini. Iya. Alhamdulillah. Jadi silahkan bagus sekali Marian, alhamdulillah lah. Seperti tadi juga saya beruntung ya, saya juga beruntung sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di calon guru penggerak ini. Untuk selanjutnya, bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, baik kepala sekolah, rekan kerja, kemudian orang tua dan siswa sendiri gimana? Alhamdulillah Pak, untuk dukungan dari kepala sekolah dari mulai awal saya membuat persyaratan dari calon guru penggerak ini, terus sekarang sudah berjalan. Ini kebanyakan saya jadi di sini di sekolah ditemani Pak Denny karena saya mempunyai kendala sinyal. Jadi kalau di sekolah ini saya mendapatkan wifi dan stabil sinyalnya. Jadi dukungannya dari kepala sekolah, dari perangkat sekolah, komponen sekolah, stakeholder Pak ya, semuanya alhamdulillah, wali kelas semuanya. Dan respon dari murid pun saya rasakan sekarang berbeda sebelum saya menjadi guru penggerak, dan sudah meskipun yang saya lakukan itu sama saja sebetulnya, cuman lebih berpijak itu Pak. Jadi terasa kan, saya mengajarkan dengan yakin, anak-anak respon yang dihasilkan juga saya yakin, dan mereka mengungkapkan dengan puas. Bukan maksudnya puas itu senang gitulah. Jadi tidak menjadi beban kan, untuk anak itu malah senang, dan dia bisa mengungkapkan hal-hal yang dia rasakan senangnya itu Pak. Nanti pending dulu Pak, nanti di akhir kita gali lagi. Insyaallah. Saking semangat ya seperti itu Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita di sesi 3 nanti kita bahas apa itu. Siapa? Di sesi keduanya Pak, ini udah mulai kedua tentang tantangan belajar daring. Tadi udah dibahas sedikit ya Bapak tentang ada hambatan. Tapi sejauh ini apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak. Jadi kalau pembelajaran saya laksanakan sesuai dengan kurikulum seperti itu. Namun sekarang diselingi dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi bagaimana anak bisa menerima pembelajaran itu dengan senang. Kalau LMS apa? LMS alhamdulillah. Ya cuma tadi saja kendalanya. Dan memang karena saya menyadari untuk pembelajaran di calon penggerak ini adalah andragogik sistemnya Pak. Jadi pembelajaran kepada orang dewasa artinya hal yang harus dikerjakan oleh calon guru penggerak itu mempunyai interpretasi berbeda. Dan saya justru di sana uniknya dan hebatnya Pak. Bagaimana saya bisa menggali suatu kreativitas yang saya pikirkan baik. Nah ternyata ada respon baik juga kan ada scoring kan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi guru diharapkan bisa membuat suatu karya yang berdasarkan dari kemampuan menggali diri sendiri yang terbaik mungkin seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan kalau dari Pak ada hambatan lain nggak Pak selain sinyal? Ya yang pertama tadi ya dari segi IT seperti itu, juga dari segi memang harus terus belajar ini Pak Rian, terutama saya kan cuma memakai standar aja yang di komputer. Jadi artinya harus mengembangkan dari segi IT. Bagaimana saya mengaplikasikan sebuah karya dengan program aplikasi misalnya apa seperti itulah. Nah itu saya kebetulan standar artinya PowerPoint,
audio juga biasa seperti itu. Malah kalau saya perlu untuk membuat satu karya yang bersifat mempunyai bunyi seperti itu kan, bunyi harus ada pendukung musik instrumen, saya buat sendiri. Nah, jadi memang itulah saya masih lemah di sana dan insya Allah ingin meningkatkan diri. Solusinya apa buat ke depan? Solusinya ya saya cari-cari informasi mengenai pembelajaran IT mungkin itu. Karena saya rasakan untuk mengaplikasikan pendidikan ini untuk sekarang ya, itu harus dengan IT, Pak Rian. Karena anak itu lebih suka melihat gambar, mendengar suara seperti itu daripada kita hanya memberikan WA, di WA itu tugas saja, tidak menarik itu. Nah itu saya akan belajar. Tapi sekarang saya sudah berusaha lah untuk membuat warna-warna gambar hidup seperti itu supaya anak-anak mudah mengerti dan mengerjakan dan senang seperti itu. Multimedia apa ya? Multimedia. Nah maksudnya seperti itu, Pak Rian. Kalau rencananya Pak untuk tadi Pak, apa ke depan untuk mengatasi hambatan itu rencananya apa? Rencananya sekarang kan sudah banyak grup-grup untuk pembelajaran ya, apalagi alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan Google My ID Belajar, Google Suite. Jadi untuk akses pembelajaran itu lebih murah dan ya tidak perlu biaya kan karena dari subsidi dari Kemendikbud. Nah, cuman mungkin nanti saya mengatur waktu, Pak Rian. Jadi kan antara hal yang sudah sekarang saya biasa laksanakan sebagai guru, tambah lagi calon guru penggerak, saya mendapatkan tugas-tugas harian. Nah, di sela-sela itu saya berusaha untuk mengikuti dengan teman-teman bagaimana cara mengoperasikan multimedia itu, membuat maksudnya. Alhamdulillah sudah ada Pak ya rencananya ya. Insya Allah ya. Kalau hal-hal apa yang Bapak ingin ketahui lebih lanjut di LMS? Kalau saya di LMS itu kan saya lihat dari mulai diri sendiri mengeksplorasi terus merefleksi seperti itu dan di akhir dengan aksi nyata itu sebetulnya saya sangat bersyukur mendapat ilmu itu, Pak Rian. Tapi kan pada akhirnya kita harus ada elaborasi. Nah itu jadi ingin intent lah, itu intent elaborasinya seperti yang saya pernah lihat kan di Mangun itu kan, Mangun ya, yang sekolah itu kan sudah berjalan bagaimana pendidikan sehingga menghasilkan proyek anak-anak itu sesuai dengan keinginannya. Nah itu kan perlu ada elaborasi bagaimana saya berpikir untuk melaksanakan ini, kemudian bahwa hal-hal yang harus dipikirkan dalam bentuk lengkapnya itu ya intent lah antara saya mungkin Bapak membimbingan, pendampingannya, praktiknya juga dari fasilitator dan sebagainya. Jadi sudah ada rencana dan ada planning ke depannya untuk depannya ya, dan ingin harapan-harapannya. Kita kan ke selanjutnya Pak, tadi yang di planning sama saya Pak, tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan Jadwantara. Dari kita merefleksi dari yang sebelum kemarin Pak, sebelum di Lokakarya dan setelah Lokakarya dan pembelajaran secara daring ini, apa kekhawatiran Bapak yang Bapak rasakan sebelum mengikuti PPGP ini dan setelah melakukan kegiatan pembelajarannya Pak? Ya, kalau misalnya tentang hal-hal yang saya resahkan, artinya saya khawatir itu artinya ya penguasaan keilmuan tidak sempurna lah. Artinya saya khawatir bahwa momen yang baik ini saya tidak bisa menangkap pembelajaran dari mulai filosofi Kajian Dewantara, selanjutnya sekarang tentang peran dan nilai guru penggerak, itu pasti ada kekhawatiran. Artinya kita apakah sudah sesuai seperti itu atau belum? Nah itu varian. Kalau saya lebih ke introspeksi diri lah, seperti itu kekhawatirannya. Adapun kalau hal yang telah saya lakukan dari penerapan dari Kajian Dewantara ini, saya coba kemarin dengan dari tujuan pendidikan itu kan mendidik
pelajar Pancasila. Nah, diantaranya adalah dengan gotong royong. Di sana ada poin gotong royong. Nah, saya coba terapkan kemarin pada saat Ramadan itu dengan membantu orang tua. Jadi kegiatannya saya sharekan kepada anak-anak. Anak-anak silakan untuk memberikan dokumentasi apa yang dilakukan kepada orang tua untuk membantu di rumah dalam hubungan dengan kegiatan Ramadan kan? Karena saya guru PAI. Nah, anak-anak ada yang membuat respon misalnya dengan menyapu lantai, dengan membersihkan hasil sesudah makan, membantu ibu menyiapkan itu makan sahur. Dan ternyata mereka mengatakan seperti yang tadi saya katakan, bahwa ketika saya melaksanakan ini saya senang dan ibu saya senang. Itu kan sulit kesimpulan itu ya. Dia ceritakan sendiri dalam rekaman WA. Alhamdulillah. Dan kalau harapan Bapak sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran daring ini apa? Pembelajaran di LMS ini. Oh iya. Ya, harapan saya yaitu yang seperti tadi dikatakan bahwa saya kan masih lama nih Pak ya. Saya ingin terus sampai akhir. Ingin belajar sampai akhir bagaimana guru penggerak ini dapat memerankan baik sebagai guru penggerak ataupun mempunyai nilai-nilai dari guru penggerak itu dalam mewujudkan suatu murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Jadi banyak harapan baru Pak ya? Banyak sekali varian, dan itu kan cuman global mungkinnya kalau sekarang. Satu bulan ini cuma globalnya, belum detailnya. Saya yakin seperti itu. Pastilah ada detailnya seperti apa gitu. Dukungan dari kepala sekolah setelah Bapak melakukan perubahan di kelas? Alhamdulillah Pak, saya selalu mengkomunikasikan apa yang saya akan laksanakan dalam WA Group. Dan ternyata saya juga bertanya kepada mereka bagaimana respon dari ibu kepala atau bapak kepala tentang pola pembelajaran yang saya hubungkan dengan budaya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah responnya baik. Pak. Alhamdulillah. Saya ke implementasi di ruangan kelas Pak berdasarkan pemikiran Kaji Wantara. Nah, apa perubahan tadi Pak, jadi yang dari pending tadi Pak ya, perubahan yang Bapak yang melakukan yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara kan pada intinya itu ada trikon itu Pak ya. Nah, diantaranya itu ada konsentris. Nah, konsentris itu artinya bahwa mau tidak mau zaman terus berubah, dan artinya kita harus terus mengikuti zamannya itu sendiri tanpa kita berdiam diri terus di budaya kita sendiri. Jadi artinya maksud saya seperti itu, seperti ini. Jadi kita boleh saja menerima budaya lain seperti budaya teknologi, HP seperti itu. Tapi kita jangan lupa konsentris, jangan lupa budaya kita sendiri seperti itu. Seperti kan untuk di daerah Jawa Barat ini ada budaya punten Pak. Itu kan punten itu artinya suatu kata ketika kita meminta izin punten, ketika kita lewat kita punten, itu kan hal yang baik itu dipunyai melekat menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik, dan itu sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi banyak sekali. Jadi artinya kita berpijak dan melekat budaya-budaya Jawa Barat. Kalau saya kan di Jawa Barat, untuk menjadikan anak-anak itu numerasinya, literasinya, kemampuan bernalarnya tetap berpijak kepada budaya sendiri. Dan kesopanannya, gotong royongnya seperti itu kan. Jadi berusaha untuk menerapkan apa yang tadi yang dikonsumsi di kelas Bapak ini. Iya, seperti itu. Kalau yang lebih spesifik lagi Pak tentang pembelajaran yang kalau sudah membuat anak berubah itu apa? Kalau yang membuat anak berubah itu, misalnya seperti tadi Pak ya, ketika saya memberikan suatu tugas
Nah, tugas itu kan kita mempunyai suatu artinya pagar lah. Pagarnya itu adalah tidak memaksa anak dan anak senang melaksanakannya. Nah, maka saya memberikan option. Option itu artinya boleh nggak marah apa saja, boleh berekspresi apa saja, boleh membuat dengan video, boleh dengan audio WA ataupun dengan gambar. Nah, seperti itu Pak. Jadi karena anak itu kan berbagai macam itunya, artinya minat dan bakatnya berbagai macam. Nah, dari sana juga kita kan sudah bisa melihat ini kira-kira potensi anak seperti apa yang ingin kita berikan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi sebelumnya nggak seperti itu Pak ya, jadi pas setelah ini berubah Pak ya? Berubah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Responnya gimana Pak siswa-siswa Pak? Ya Alhamdulillah. Jadi respon siswa itu kan bisa dilihat dari keterlibatan, keikutsertaan, partisipasinya. Alhamdulillah bagus. Lebih baik ya, lagi. Lebih baik responnya. Dan bagaimana respon Bapak menyikapi itu Pak? Ada perubahan dari siswanya? Alhamdulillah Pak, saya senang sebagai guru kan, senang artinya pembelajaran yang saya laksanakan akan dipertahankan dan dikembangkan gitu. Jadi dari kedua pihak responnya baik, mengembangkan lagi ke depannya Pak. Alhamdulillah. Hal-hal yang sudah baik tersebut, apa yang masih Bapak ingin kembangkan lagi Pak untuk perbaiki itu Pak? Yang ingin saya kembangkan yaitu pada hal-hal yang menyangkut keberpihakan kepada peserta didik Pak. Memang ini kan menjadi sentra apa yang sudah saya kembangkan dari diri saya sendiri dengan berperilaku baik atau menambah skill itu untuk keberpihakan kepada peserta didik. Nah, yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana pengelolaan pada pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Meskipun itu kan sederhana, tapi kan pada pelaksanaannya kita butuh instrumen berbagai macam. Nah, seperti itu mungkin itu menjadi tindak lanjut Bapak untuk menjadi kelas yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Ada hal spesifik nggak Pak pembelajaran atau strategi apa yang untuk nanti Bapak tindak lanjuti ke depan? Kalau masalah strategi yang saya laksanakan, saya mengkolaborasikan mungkin nanti kepada karena kan saya sebagai guru bidang studi Pak. Jadi saya ingin mengkolaborasikan antara wali kelas tentang segala macam Pak ya, misalnya kedekatan saya dengan orang tua bagaimana seperti itu, kedekatan saya dengan siswa seperti itu Pak. Jadi untuk jangka sekarang kita bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab guru saja gitu Pak maksudnya, tapi kita menyayangi anak dengan sepenuh hati, yaitu mengkolaborasikan antara wali kelas karena saya bidang studi dan orang tua. Alhamdulillah nih sudah kita terakhir ya Pak, nggak kerasa nih banyak ngobrolan kita ya udah ini dan kita akan refleksi dari obrolan kita Pak dari awal gitu ya, dari udah hampir setengah jam kita ngobrol nggak kerasa gitu ya. Hal apa yang paling menarik yang menjadi ide baru, inspirasi Bapak dari obrolan kita Pak? Kalau saya ya memang saya juga baru menyadari Pak, sebetulnya ya baru menyadari dalam pendidikan calon guru penggerak ini bahwa guru itu harus membiasakan berefleksi Pak. Nah, itu yang saya baru dan saya rasakan manfaatnya. Jadi artinya ketika kita melaksanakan suatu kegiatan dalam mengajar, kegiatan dalam apapun yang berhubungan dengan, karena kan guru itu adalah profesional, pekerjaan profesional. Artinya kita harus bisa merefleksi diri. Nah, kan syarat dari suatu refleksi itu adalah ada sumber
gitu kan, sumber yang kita dapatkan ini dari mana, dan kita dari sumber itu kita laksanakan dalam bentuk kegiatan refleksi pengajaran. Misalnya kita kan dari Ki Hajar Dewantara kita mengeksplor bagaimana asas pendidikannya, dasar pendidikannya, bagaimana dengan pola pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita refleksi, artinya kita menarik keilmuan itu untuk dilaksanakan dan tentu dituliskan. Nah ini Pak, betul, yang tadi saya baru itu dituliskan. Betul. Aduh, Masya Allah. Kita kan jarang-jarang Pak. Itu jarang-jarang kita mau menuliskan. Nah kalau di sini kan kita dituntut Pak. Nah itu yang saya rasakan, banyak perubahannya, diantaranya seperti itu. Merefleksi. Itu yang harus kita sebarkan kepada teman-teman kita Pak ya. Yeah. Karena guru-guru kita ya mohon maaf masih perlu disosialisasikan lagi soal ini. Betul Pak. Iya. Ya. Di akhir nih Pak, aduh udah akhir lagi nih, udah agak seru-seruan nih. Apa yang kita refleksi dari obrolan kita, apa yang sudah baik dan apa yang harus perbaiki dari saya sendiri dan juga Bapak gitu. Oh iya. Dari pendampingan ini Pak. Ya Alhamdulillah, pertama mungkin saya berterima kasih nih kepada Parian sudah membimbing saya. Juga sekarang pendampingan juga kepada Ibu Fasilitator yang telah memberikan seolah-olah peringatan lah. Ini hari ini kan itu diingatkan Pak, dan juga dalam hati kita itu ada tantangan, semangat dan tidak berat sebetulnya Pak, karena kita biasanya di luar jam pengajar jam 13 seperti itu ke sini untuk acara elaborasi ataupun fikon seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan ilmu seperti itu kan kita akan berusaha untuk memahaminya. Nah, bagaimana cara kita bisa memahaminya? Itu kita coba merenung lagi Pak, apa kira-kira yang bisa, dan kita mengembangkan diri kita. Maksudnya mengembangkan itu mengeksplor potensi yang ada di diri kita, potensi yang ada di sekolah, potensi murid semuanya, dan kita coba untuk berpikir bagaimana nih jalan yang terbaik untuk kita laksanakan supaya hasilnya lebih baik. Nah seperti itu. Ada masukan buat saya Pak? Ada yang perbaiki? Alhamdulillah Pak, sudah cukup Pak. Sudah cukup, mudah-mudahan Parian sehat. Amin. Terus semangat. Amin. Alhamdulillah. Jadi memang harus kolaborasi terus Pak ya. Ya betul Pak. Saling mendukung dari saya pengajar praktik, Bapak TGP, kemudian fasilitator dan semuanya. Mudah-mudahan dari sekarang ada 8 bulan ke depan kita sukses semuanya Pak ya. Ya boleh diupload Pak ke boleh ya. Barangkali nanti ada teman-teman yang ingin sama-sama merasakan senangnya. Bisa termotivasi maksudnya Pak. Mudah-mudahan. Saya pamit dulu ke teman-teman ya, teman-teman di Radio Official. Terima kasih telah menyimak. Insya Allah obrolan kita ini full manfaat, dan insya Allah tunggu ke episode berikutnya nih dari Pak Dedeng dan kawan-kawan nih, banyak sekali. Insya Allah akan ada banyak obrolan-obrolan yang ini pendampingan, tapi saya kemas dengan obrolan yang ringan biar tidak tegang Pak ya, biar santai tapi tetap pembuatan positif, dan ini inspirasinya banyak sekali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.